Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Hana. Untuk channel pertama ini saya akan coba meringkaskan alur film dari film Changeling tahun 2008 yang diperankan oleh Angelina Jolie. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi kepada seorang ibu yang berusaha menemukan anaknya yang hilang. Sebelum itu, sudilah kiranya para penonton semua tekan tombol subscribe, like, dan share. Saya ucapkan terima kasih. Kisah ini terjadi pada tahun 1928 di California. Pada pagi hari, seperti biasanya, seorang ibu akan membangunkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Ibu ini bernama Christine Collins. Dia mempunyai seorang anak lelaki berusia 9 tahun yang bernama Walter Collins. Setelah Walter bangun dari tempat tidurnya, Christine langsung mengukur ketinggian anaknya serta menghantarkan anaknya ke sekolah. Setelah menghantarkan Walter ke sekolah, Christine langsung pergi ke tempat kerjanya. Christine bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan operator layanan telepon, di mana pada masa itu komunikasi melalui telepon memang masih mengandalkan sambungan melalui perangkat yang dijalankan oleh para operator. Walaupun tanpa seorang suami, Christine mampu membesarkan anaknya sendiri. Pada keesokan paginya, Christine dan Walter akan menonton bioskop film kesukaan Walter. Tetapi Christine terpaksa membatalkan rencana tersebut. Christine harus pergi bekerja karena ada teman kerjanya yang lagi sakit dan dia harus menggantikannya. Sebagai seorang ibu, Christine tahu bahwa Walter pasti kecewa dengan apa yang terjadi. Christine coba menghibur Walter dengan berkata dia akan berjanji menonton bioskop pada keesokan harinya dan dia akan pulang sebelum malam. Dengan wajah yang sedih, Walter terpaksa mengiyakan kata ibunya. Selesai bekerja, Christine cepat-cepat mau pulang. Ketika dia mau berjalan ke kereta, tiba-tiba ada bosnya yang menawarkan dia menjadi seorang manajer. Tetapi obrolan itu membuat Christine tidak nyaman karena Christine mau pulang dengan kereta yang ada di depannya agar dia cepat menemui anaknya. Sayangnya Christine ketinggalan kereta. Sesampainya di rumah, Christine tidak menemukan Walter. Dia mencari anaknya kemana-mana, tetapi tetap dia tidak menemukan Walter. Dia sangat gelisah dan takut karena dia tahu bahwa anaknya tidak pernah pulang sebelum hari gelap. Dengan perasaan yang campur aduk, dia menelpon polisi serta menceritakan apa yang terjadi. Tetapi polisi tidak dapat menerima laporan itu karena Walter belum hilang lebih dari 24 jam. That's not Walter. He doesn't do that. Dua minggu telah berlalu. Walter Collins masih tidak ditemukan. Hari-hari Christine tetap berusaha menemukan anak satu-satunya. Di gereja ada seorang pendeta bernama Gustav yang sedang mengkritik para polisi Los Angeles di depan jemaahnya. Pendeta mengatakan bahwa polisi Los Angeles ialah polisi yang korup dan tidak becus dalam kasus kehilangan Walter Collins. Beberapa bulan kemudian, ketika Christine sedang bekerja, tiba-tiba dia kedatangan seorang kapten bernama Jonas Lincoln. Kapten berkata bahwa Walter Collins sudah ditemukan dengan tiada luka sedikit pun. Tentu saja berita itu membuat Christine sangat bahagia dan lega. Orang di sekelilingnya turut bahagia. Menurut keterangan kapten, Walter ditemukan di kota Del Cap, negara bagian Illinois. Walter akan dijemput di stasiun kereta api. Dan akhirnya masa itu tiba. Christine dan kapten pergi ke stasiun kereta api. Di sana banyak sekali wartawan yang ingin meliput berita pertemuan ibu dan anaknya.
Saking rindunya Christine kepada anaknya, dia terus mencari Walter di sepanjang kereta api. Mata melihat sekelilingnya, tujuannya hanya satu, yaitu wajah anaknya. Dan dia berhenti berlari ketika ada seorang anak lelaki turun dari kereta api. Dia mengira itulah anaknya. Tetapi betapa hancurnya Christine mengetahui bahwa itu bukanlah anaknya. Tentu saja mendengar itu Kapten terkejut. Kapten terus berusaha meyakinkan bahwa anak itu ialah anak Christine. Mungkin saja setelah kehilangan beberapa bulan, Walter berubah. Christine menjawab dia tahu anaknya. Kapten bertanya kepada anak itu, siapa nama anak itu dan di mana dia tinggal. Anak lelaki itu menjawab dengan tepat dan memanggil Christine dengan sebutan ibu serta dia memeluk Christine. Tetapi Christine masih tidak terima kalau itu bukanlah anaknya. Demi menjaga nama kepolisian Los Angeles, Kapten meminta Christine membawa anak itu untuk percobaan. Dia yakin itu memang anak Christine. Dia hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Kapten mengatakan lagi jika ada masalah Christine bisa menghubunginya. Dengan terpaksa Christine mengiyakan kata Kapten. Turn around here. Squeeze together. Pada malamnya ketika Walter mandi, Christine melihat bahwa Walter telah disunat. Padahal Walter anaknya tidak pernah disunat. Lalu Christine membawa Walter palsu itu untuk mengukur ketinggiannya. Dan hasilnya anak lelaki itu lebih rendah daripada Walter asli. Pada esoknya Christine terus memberitahu kepada Kapten bahwa anak itu memang bukan anaknya. Walau apapun yang dikatakan Christine, Kapten tetap tidak mendengarkan Christine. Saat di rumah, Christine kedatangan seorang dokter yang dihantar oleh Kapten Jonas. Dokter mengatakan bahwa mata dan wajah anak lelaki itu mirip dengan Christine. Christine mengatakan bahwa tinggi anak itu lebih pendek daripada anaknya. Dengan jawaban yang tidak masuk akal, dokter menjawab kemungkinan tinggi anak itu susut. Malah dokter menyalahkan Christine yang tidak mau menerima anak kandungnya sendiri karena hal ini bisa memberi tekanan kepada Walter palsu itu. Pada keesokan paginya, Christine menerima panggilan telepon daripada pendeta Gustav. Pendeta meminta Christine untuk datang menemuinya. Setelah mereka bertemu, Christine diminta untuk membaca berita koran pagi itu. Berita itu menyatakan bahwa susut ketinggian dan perubahan pada Walter itu disebabkan oleh Christine. Christine bertanya mengapa mereka melakukan itu padanya. Pendeta menjawab bahwa mereka ingin lari dari kesalahan karena Christine telah membuat malu mereka di mata masyarakat. Polisi Los Angeles tidak suka bila ada orang yang memalukan kepolisian. Pendeta mengatakan dengan kasus yang dihadapi oleh Christine dapat menuntut kepolisian. Jadi, untuk melawan kepolisian Los Angeles, pendeta meminta Christine untuk membawa kasus ini. Awalnya Christine tidak mau, tetapi ketika pendeta mengatakan bahwa Walter Collins bukanlah anak yang pertama hilang, jika Christine melakukan hal yang benar, mungkin Walter akan menjadi yang terakhir. Akhirnya, Christine mau membawa kasus ini. Dia mengumpulkan bukti-bukti yang menyatakan kalau anak dibawa polisi bukanlah anaknya. Dengan catatan gigi Walter asli berbeda dengan Walter palsu, serta kesaksian guru kelas Walter. Semua bukti-bukti itu diberitahukan kepada para wartawan. My name is Christine Collins. Good morning. Patient led to a boy being brought to Los Angeles, not my son. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Christine, tentu saja Kapten Jonas marah. Dia meminta anak buahnya memanggil Christine ke kantor polisi, tetapi harus membawanya melalui pintu belakang. Kapten mengatakan bahwa Christine telah berniat mempermalukan polisi serta mengatakan Christine sebenarnya ingin hidup bebas tanpa harus mengurus anak dan menganggap Christine sudah gila karena tidak dapat mengenali anaknya sendiri. Bahkan Kapten Jonas memasukkan Nyonya Collins ke rumah sakit jiwa. There's not your son. What? You'll only hurt yourself. By police and others, and that we have given her a boy on March 10th, 1928. Paranoia,
Delusions of Di rumah sakit jiwa, Christine diberi kode 12. Hari-hari Christine lalui dengan susah. Dia harus dianggap gila hanya karena tidak mau mengakui anak itu bukan anaknya. Padahal kenyataannya memang anak itu bukanlah anaknya. Inside. Phone privileges are earned by good people. Pada siang hari di tempat lain ada seorang detektif bernama Lester Ybarra. Dia ditugaskan untuk mencari anak-anak Kanada yang tidak sah tinggal di California. Detektif Lester diminta mengambil seorang anak Kanada yang tinggal bersama sepupunya di pertanian dekat Riverside, Winneville. Di perjalanan ada sebuah truk yang rusak. Detektif menyapa pemuda yang pemilik truk itu. Dia bertanya di manakah peternakan Norcod. Dengan gelisah, pemuda itu menjawab pertanyaan detektif itu. Ternyata pemuda itu memiliki sebuah senapang. Something going on out there? No juvenile matter. Sampainya di sana ada seorang anak lelaki yang kabur dari detektif. Setelah berkeliling di dalam rumah itu, ternyata rumah itu milik pemuda yang dia jumpai tadi. Ada sedikit perlawanan dari anak lelaki itu, namun detektif berhasil menangkapnya. Di rumah sakit jiwa, ketika Christine sedang sarapan, ada seorang wanita mendekatinya. Dia bernama Carol. Carol menyeru Christine untuk memakan sarapannya. Namun Christine menolak karena dia tidak lapar. Carol berkata kalau mau terlihat normal, Christine haruslah mengikuti prosedur yang ada di rumah sakit ini. Dia mengatakan lagi bahwa dia dan Christine dimasukkan ke sini dengan kode yang sama, yaitu kode 12. Maksud kode 12 ialah mereka dimasukkan karena menentang polisi. Christine bertanya, kenapa dia dimasukkan ke rumah sakit ini? Carol menjawab dia ialah seorang wanita malam. Ada seorang pelanggan memukulnya dengan sangat parah. Carol melaporkannya kepada polisi. Bukannya mendapatkan keadilan, malahan dia yang dihukum. Ternyata pelanggannya itu ialah seorang polisi. Di tempat lain, anak yang ditangkap detektif tadi bernama Sanford Clark. Ketika Clark sedang menunggu, ada seorang anak lelaki yang sedang memukul penggaris ke pahanya. Hal itu membuat Clark merasa terganggu. Clark terbayang masa lalunya saat sepupunya sedang memotong. Tidak diketahui apa yang dipotong oleh sepupunya Clark. Stop it! Please. Ketika nama Clark dipanggil, dia memohon untuk bertemu kembali dengan detektif Lester. Akhirnya permintaan Clark dikabulkan. Detektif Lester bertanya apa yang mau disampaikan oleh Clark kepadanya. Dengan nada yang sangat takut dan sedih, Clark menceritakan apa yang terjadi. Dia tinggal bersama sepupunya yang bernama Gordon Norcod. Awalnya cerita Clark dianggap membuang waktu detektif. Tetapi ketika Clark mengatakan bahwa dia dan Gordon telah membunuh 20 anak-anak, mendengar itu detektif tidak percaya. Tetapi melihat Clark menceritakan dengan penuh penyesalan dan ketakutan, detektif pun percaya. Menarik perhatian mangsanya, Clark dan sepupunya mencoba merayu mangsanya agar mau ikut mereka ke dalam mobil. Ada anak-anak yang tidak mau naik dan ada anak-anak juga yang mau ikut mereka. Ketika ada anak yang mau ikut, betapa hancur hatinya Clark. Clark mengatakan lagi anak-anak yang berhasil ditangkap akan dimasukkan ke dalam kandang. Apabila mereka melawan, Gordon akan langsung membunuh dengan cara memotong mereka secara hidup-hidup. Dari 20 anak, hanya ada 1 atau 3 anak yang berhasil kabur. Tentu saja mendengar itu detektif sangat shock. Lalu dia memberikan foto anak-anak yang hilang. Detektif menyuruh Clark melihat foto itu. Jika ada korbannya di antara foto itu, Clark diminta meletakkannya di sebelah kiri.
Ketika Clark sudah selesai mengenal korbannya, satu persatu detektif melihat foto itu. Betapa terkejutnya ada foto Walter Collins dalam salah satu korban Clark. Di kantor polisi, detektif menghubungi Kapten Jonas dan menceritakan apa yang dia ketahui dari Clark. Kapten Jonas sama sekali tidak percaya dengan ceritanya Clark. Detektif terus meyakinkan Kapten dengan meminta kebijakan Kapten dalam kasus ini. Kapten berkata tidak mungkin itu Walter karena Walter sudah ditemukan. Dan dia menyuruh detektif untuk kembali ke tempatnya bersama Clark dan tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Saat Kapten Jonas sedang berbicara dengan detektif, dia kedatangan pendeta Gustav. Awalnya Kapten menolak bertemu dengan pendeta, tetapi setelah diberitahu bahwa pendeta membawa teman-temannya, Kapten langsung menemuinya. Pendeta bertanya di mana keberadaan Nyonya Collins. Kapten menjawab bahwa Nyonya Collins sedang berada di rumah sakit jiwa dan kondisinya saat ini sangatlah baik. Mengetahui itu, pendeta sangat terkejut. Di rumah sakit, dokter meminta Christine untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa anak yang ditemukan itu ialah anaknya. Tentu saja hal itu tidak akan pernah Christine lakukan. Dengan terus memojokkan Christine, dokter berhasil membuat Christine marah dan berteriak. Hal itu membuat para perawat memaksa Christine untuk meminum obat penenang. Karena tidak terima temannya diperlakukan seperti itu, Carol coba menyelamatkan Christine. Tetapi akibat dia menampar dokter, di kantor, detektif terus berpikir apa yang harus dia lakukan dengan kasus Clark. Ketika Clark akan dibawa keluar dari kantor polisi, setelah lama berpikir, akhirnya detektif memutuskan untuk menangani kasus Clark. Singkat cerita, di peternakan, detektif meminta Clark menunjukkan di mana dia menguburkan anak-anak itu. Setelah digali, betapa terkejutnya para polisi dengan penemuan tulang belulang manusia. Gordon langsung menjadi tersangka utama. Then put out an APB on Gordon Stewart Northcott. Take it from me. Dokter berusaha memaksa Christine untuk menandatangani surat itu. Namun Christine tetap dengan pendiriannya. Bahkan dia berkata kasar kepada dokter. Akibat perbuatannya itu, Christine dimasukkan ke dalam kamar untuk disentrum. Ketika Christine siap untuk disentrum, pendeta Gustav datang untuk mengeluarkan Christine dari rumah sakit jiwa. Dokter masih tidak mau membebaskan Christine, tetapi setelah pendeta menyuruh dokter membaca berita koran pagi itu, akhirnya dokter membebaskan Christine. Ternyata isi koran itu menyatakan bahwa kemungkinan Walter Collins ialah korban pembunuhan yang terjadi di peternakan Northcott. Mengetahui berita itu, Nyonya Collins menjadi lemah. Christine tetap akan berusaha menuntut kepolisian di pengadilan, khususnya Kapten Jonas. Christine dan pengacaranya serta pendeta berhasil membebaskan wanita di rumah sakit dengan kode 12. Di tempat lain, akhirnya Gordon yang menjadi tersangka utama berhasil ditangkap. Dia ditangkap di rumah kakak perempuannya. Para wartawan mencoba bertanya kepada Gordon. Sedikit pun Gordon tidak menunjukkan ekspresi muka yang bersalah. Malah dia tersenyum bahagia di depan kamera wartawan. Akhirnya persidangan dimulai. Di luar gedung banyak sekali para wartawan dan para pendemo. Selama ini kepolisian Los Angeles banyak meresahkan masyarakat, sampailah kasus yang diajukan oleh Christine sebagai kesempatan untuk mereka menuntut keadilan. Ketika sidang mau dimulai, hakim bertanya, di mana pihak kepolisian? Tiada satupun wakil dari mereka. Ketika sidang dihentikan,
Ketika sidang dihentikan sementara, Christine dan pengacaranya pergi ke sidangnya Gordon. Di sana Gordon menyapa Christine. You got a lot of moxie standing up to the... Hakim mengatakan Gordon bertanggung jawab atas 3 pembunuhan tingkat pertama dan 17 lagi di bawah tinjauan kantor pengacara daerah. Hakim meminta pembelaan dari Gordon. Dengan nada yang sedih, Gordon menjawab dia tidak bersalah. I'm not guilty, Your Honor. Di sidang Kapten Jonas masih membela dirinya. Dia mengatakan bahwa pihak polisi menjalankan tugasnya dengan betul. Anaknya yang mereka temukan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan kepada mereka. Dan apabila anak itu mengaku nama dia ialah Walter Collins dan berusia 9 tahun, maka polisi membawanya ke California. Pengacara mengatakan, bukankah Nyonya Collins menyatakan kalau itu bukan anaknya? Lalu, mengapa Kapten Jonas memasukkan dia ke dalam rumah sakit jiwa? Kapten Jonas menjawab bahwa dalam beberapa terakhir ini, tingkah laku Christine menjadi aneh, tidak berperasaan dan suka menyendiri bahkan di depan anak yang mereka temukan. Maka itu dia mau Christine diawasi di rumah sakit jiwa. Pengacara membantah bagaimana bisa wanita yang tidak bersalah dibuang ke dalam rumah sakit jiwa. Mendengar kata dibuang, Kapten Jonas marah lalu membantah. Dia tidak membuang tetapi mengawasi. Mendengar itu dia ditertawakan oleh orang di pengadilan. Pengacara bertanya bagaimana bisa Christine dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa tanpa ada surat perintah. Dan apa betul dia dimasukkan dulu sebelum surat perintah itu ada? Kapten Jonas menjawab itu memang benar, tetapi mereka akan lakukan itu semua jika tindakan yang melampaui batas. Karena pengakuan dari anak itu dan sikap keras kepala Christine, maka mereka berpikir memang ada yang salah dengan Christine. Pengacara menjawab mungkin dia ragu kepada Kapten. Dengan nada yang marah, Kapten menjawab karena Christine tidak mau mendengarkannya dan melakukan tindakan melampaui kepolisian. Saat Kapten Jonas masih berargumen membela dirinya, dia langsung terdiam saat pengacara mengatakan karena Christine bertarung untuk hidup anaknya. Jika Kapten tidak membuang waktu untuk membantah kesalahannya, mungkin Walter dan 19 anak lagi tidak terbunuh dengan sadis. Setelah diinterogasi, akhirnya Walter palsu mengaku nama sebenarnya ialah Arthur. Ketua polisi bernama James berkata kepada wartawan, anak inilah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Saat Arthur diberikan pakaian dari Nyonya Christine, dia menolak. Tiba-tiba dia berkata polisilah yang menyuruh dia mengaku Walter Collins, padahal dia sudah membantah hal tersebut. Dengan malunya, ketua polisi mengatakan Arthur salahkan polisi atas kesalahannya sendiri. Akhirnya keputusan sidang ditentukan. Setelah semua bukti-bukti dan fakta terkumpul pada sidang kasus Christine, Kapten Jonas digantung kerja untuk selamanya. Dan ketua polisi yaitu James akan dipindahkan kerja ke tempat lain. Mendengar keputusan itu, Christine tersenyum bahagia. Di persidangan Gordon Norcott, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Saat hakim ingin memberikan keputusan hukuman Gordon, dia meminta Gordon mengatakan kata-kata terakhirnya di persidangan itu. Gordon berkata bahwa dia tidak pernah mendapatkan keadilan dari hakim dan persidangan ini. Yang satu-satunya faham perasaannya ialah Nyonya Collins, karena dia tahu bagaimana rasanya dijebak oleh polisi dan hanya dialah yang tidak mengejeknya di depan para wartawan. Dengan penuh emosi, tiba-tiba Gordon mendekati Christine dan berkata bahwa dia tidak membunuh Walter.
Mendengar itu, Christine pun menangis. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan pada tanggal 2 Oktober 1930 dia akan digantung sampai mati. May God have mercy on your soul. Ketika Christine sedang menghubungi kepolisian, dia menanyakan tentang perkembangan kasus anaknya. Tiba-tiba pengacara datang dan berkata bahwa apa yang dikatakan Gordon pada 2 tahun lalu ialah bohong. Dia mengaku bahwa dia telah membunuh Walter dan meminta Christine untuk datang menemuinya karena dia ingin mengaku semuanya di depan Christine sebelum dia dieksekusi mati. Christine pun datang menemui Gordon di penjara. Setelah dia bertemu Gordon, Gordon tidak mau mengaku kalau Gordon berkata jika dia berbohong dia akan masuk ke neraka. Jadi kalau Christine bertanya tentang anaknya, dia akan menjawab tidak tahu. Christine terus memaksa Gordon untuk menjawab pertanyaannya. Walaupun Christine menggunakan kekerasan, tetap saja Gordon berkata tidak tahu. Dengan kesalnya Christine berkata, Gordon pasti akan masuk ke neraka. Sampai akhirnya Christine tidak mendapatkan jawaban dari Gordon. Come on. I hope you go to hell. Kill my son. Pada tanggal yang telah ditetapkan, akhirnya Gordon dihukum mati. Remember me! 5 tahun berlalu, terlihat Christine sudah semangat kembali meneruskan hidupnya. Ketika dia sedang mendengarkan radio, tiba-tiba ada panggilan dari salah satu ibu korban. Anaknya bernama David. Dia berkata bahwa anaknya telah ditemukan dan sekarang berada di kantor polisi. Mendengar itu, Christine terus pergi ke sana. Di sana, David ditanya oleh detektif bagaimana kejadiannya. Detektif bertanya apakah David ingat nama anak-anak yang berhasil kabur. David menjawab dia ingat. David menyebutkan nama anak-anak itu dan yang terakhir ialah nama Walter. Detektif bertanya lagi apakah David tahu nama belakang Walter. David menjawab dengan agak lupa-lupa ingat. Dia menjawab Collins. Detektif bertanya lagi mengapa hanya nama penuh Walter yang David ingat. David berkata pada malam harinya dia dan 3 atau 4 anak berhasil kabur dari sana. Ketika mereka kabur, kaki David tersangkut. Dan saat itu juga Gordon mengetahui mereka telah kabur. Dengan paniknya David meminta tolong kepada teman-temannya itu. Tetapi hanya Walter lah yang menolongnya. Jika Walter tidak menolongnya, mungkin dia tidak akan berada di sini. Detektif berkata, lalu mengapa baru sekarang David muncul? David menjawab ketika dia tahu tentang berita pembunuhan di peternakan itu, dia takut dia akan disalahkan atas kematian teman-temannya. Maka dia lebih baik menyembunyikan diri. Dan saat ini dia memberanikan dirinya karena dia sangat rindu kepada ibu dan ayahnya. Mendengar apa yang dikatakan David, Christine menjadi terharu dan sedih. Dia berkata pada detektif dia yakin bahwa anaknya masih hidup dan sama seperti David. Dan dia bangga mempunyai anak pemberani seperti Walter. Film pun berakhir. Oke guys, untuk informasi yang saya ketahui, hingga sekarang Walter Collins tidak pernah ditemukan hingga akhir hayat ibunya, yaitu Christine Collins.